Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Kade Udiantari, SST MKes. Saya merupakan salah satu dosen program studi Profesi Bidan Politeknik Kesehatan Kartini Bali, di mana selama saya menjadi dosen, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, dan juga sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kebidanan. Mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini mempunyai bobot 2 SKS dengan melibatkan 2 tim pengajar lainnya. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain, mahasiswa mampu memahami konsep seksualitas, memahami kesehatan perempuan di sepanjang siklus kehidupan, memahami konsep gender dalam kesehatan perempuan, mengidentifikasi indikator status kesehatan reproduksi, memahami pemantauan masalah gangguan dan kesehatan reproduksi serta upaya penanggulangannya, mampu melakukan upaya pencegahan dan promotif untuk mempertahankan kesehatan perempuan, memahami asuhan kebidanan pada perempuan yang mempunyai masalah dengan sistem reproduksinya, dan memahami isu-isu kesehatan perempuan, serta memahami tentang pelayanan keluarga berencana dan mampu memberikan pelayanan keluarga berencana. Adapun jumlah pertemuan pada mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini yaitu terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana untuk ujian tengah semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-7, sedangkan untuk ujian akhir semester dilaksanakan setelah pertemuan ke-14. Dalam proses pengajaran, saya menerapkan beberapa metode pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan critical thinking mahasiswa. Antara lain, metode cooperative learning, individual learning, small group discussion, role model, problem-based learning, quiz, presentasi, dan demonstrasi. Selama masa pandemi COVID-19 ini juga saya menggunakan beberapa media seperti Zoom, WhatsApp Group, Telegram, dan Google Classroom. Pada tahap evaluasi menggunakan item penilaian, yaitu untuk tugas 20%, ujian akhir semester 15%, ujian tengah semester 15%, kemudian praktek atau seminar 40%, serta kehadiran 10%. Dalam menyusun bahan ajar, saya juga menggunakan beberapa buku, antara lain Textbook for Midwife, kemudian buku berjudul Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, serta Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yang dikarang oleh Setiorini, dan beberapa referensi lainnya. Berikut adalah contoh praktek mengajar pada salah satu materi yang saya ajarkan dalam mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Halo adik-adik, selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bertemu lagi ya dengan saya pada pertemuan hari ini. Jadi, gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Ya, sebelumnya kita mulai. Sebelumnya izinkan Ibu mengantarkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Shalom Namo Buddhaya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isu-isu kesehatan pada perempuan. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Dan di sana juga Ibu sudah membahas tentang keluarga berencana ya, program keluarga berencana yang terdiri dari sejarah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan organisasi program keluarga berencana. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ya, Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu. Ya. Ya, jadi sebelum Ibu jelaskan lebih dalam lagi, apakah adik-adik sudah dapat membaca materi yang sudah Ibu berikan 2 hari yang lalu ya? Tentang materi Sudah, kita hari ini? Iya, bagus sekali. Iya, bagus sekali ya. Baik, sebelum kita beranjak ke program keluarga berencana lanjutan, kita bahas dulu mulai pengertiannya ya. Nah, apakah di antara adik-adik ada yang tahu apa sih pengertian dari keluarga berencana itu? Ayo, silakan. Siapa yang mau? Izin, Bu, saya boleh menjawab, Bu? Ya, silakan Lila, silakan. Jadi
KB itu suatu program yang bertujuan untuk membatasi jumlah kelahiran dan merencanakan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi, Bu. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali Lila, terima kasih atas tanggapannya, atas jawabannya. Ada lagi mungkin? Tidak ya? Cukup ya? Baik. Nah, sebelum Ibu paparkan tentang pengertian program-program bencana seperti itu ya. Jadi, baik dari apa yang sudah teman kalian sampaikan, sekarang Ibu akan memaparkan tentang pengertian dan tujuan dari program keluarga berencana itu seperti apa. Ya, jadi izin Ibu share slide ya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adik-adik ya. Nah, adapun capaian pembelajaran dari materi pada hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang pengertian dan tujuan program keluarga berencana, kemudian mengetahui dan memahami tentang sasaran dan ruang lingkup program KB, strategi pendekatan dan cara pelayanan KB, dampak program KB terhadap pencegahan kehamilan, dan peran bidan dalam pelayanan KB kontrasepsi. Ya, nanti juga Ibu akan masukkan sedikit tentang materi terkait dengan unmet need KB. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingatkan kembali apakah adik-adik sudah mengisi presensi online-nya ya, yang sudah Ibu share? Sudah nggak? Ibu. Oke, baik. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, kita mulai dari pengertian keluarga berencana ya, adik-adik ya. Ya, menurut WHO atau World Health Organization, ya. Jadi keluarga berencana itu merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan, baik suami atau istri, untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Ya, untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara kelahiran, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Ya, jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Lila tadi ya. Tujuannya itu adalah untuk membatasi kelahiran seperti itu. Ya, nah menurut Pragita dan Rembang 2019 juga menyatakan bahwa keluarga berencana ini merupakan gerakan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera ya dengan membatasi kelahiran. Ya, adapun sasaran keluarga berencana di sini adalah ada dua ya, ada sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Ya, jadi sasaran langsung di sini adalah pasangan usia subur atau yang disingkat dengan PUS. Pernah dengar ya pasangan usia subur ya adik-adik ya? Pernah, Bu. Ya, jadi bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Ya. Kemudian ada pun sasaran tidak langsung, yaitu pelaksana dan pengelola KB. Contohnya apa adik-adik di sini? Pelaksana dan pengelola KB, ya. PLKB, ya. Kemudian penyuluh KB, petugas lapangan KB, ya. Itu termasuk sasaran tidak langsung, ya. Dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan pendidikan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan keluarga yang sejahtera. Nah, bagaimana strategi pendekatan dan cara pelayanan KB itu adik-adik? Jadi strategi program keluarga berencana salah satunya yaitu ada 5 dasar ya. Dasar 5 grand strategi dasar yang merupakan program utama dalam mensukseskan keluarga berencana nasional guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Apa saja itu? Yang pertama adalah menggerakkan dan memperdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, kemudian menata kembali pengelolaan KB, memperkuat sumber daya manusia operasional program KB, kemudian meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB, dan meningkatkan pembiayaan program KB. Adapun tujuan dari keluarga berencana ini, ya, di mana membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga. Ya, pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi,
meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Nah, ya, silakan adik-adik. Tujuan khususnya apa? Ya, pertama meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ya, kemudian menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, kemudian meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Kemudian apa manfaat keluarga berencana itu? Yang pertama bagi pasangan suami istri, yaitu dapat menurunkan risiko kehamilan, menurunkan risiko kanker pada wanita, tidak mengganggu tumbuh kembang anak, menjaga kesehatan mental, mengurangi beban ekonomi keluarga yang ditanggungnya. Saya jelaskan kembali, yaitu manfaat keluarga berencana bagi anak. Ya, dapat mengetahui pertumbuhan anak dan kesehatannya, memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup, perencanaan masa depan dengan pendidikan yang baik. Ya, kemudian manfaat bagi seluruh keluarga yaitu meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial setiap anggota keluarga. Saya lanjutkan ya adik-adik ya. Jadi dampak program KB terhadap pencegahan kelahiran, ya, di mana program KB seperti yang sudah kita ketahui bahwa memenuhi permintaan pelayan KB dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran. Ya, melalui meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit di sini apa sih sebenarnya ya adik-adik ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit ya terkait dengan apa sih unmet need KB itu ya. Jadi unmet need KB ini adalah mereka yang subur ya dan aktif secara seksual tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi adik-adik. Ya, dan melaporkan tidak menginginkan anak lagi atau ingin menunda anak berikutnya. Ini menurut WHO 2018 ya. Kemudian menurut BKKBN 2017 menyatakan bahwa unmet need itu adalah wanita usia subur yang disebut juga sebagai WUS dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun yang tidak memakai alat kontrasepsi dengan alasan ingin anak, ingin anak nanti, kemudian atau tidak ingin memiliki anak lagi, ya, atau dalam kondisi hamil yang kehamilannya tidak diinginkan atau diinginkan nanti dalam kurun waktu 2 tahun atau lebih. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, apa sih dampak unmet need ini terhadap kesehatan reproduksi? Yang pertama, infeksi, betul ya. Contoh seperti yang dikatakan temannya tadi, bahwa ada seorang ibu yang sudah memiliki paritas tinggi seperti itu ya, memiliki mungkin lebih dari 3, bahkan lebih dari 4 atau 5 ya. Kemudian melakukan aborsi ya, aborsi yang tidak aman pastinya ya. Aborsi itu memang dilarang ya, Dik ya, dilarang ya. Jadi tanpa indikasi seperti itu ya. Jadi melakukan aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan infeksi, kemudian perdarahan hebat, kecacatan pada organ reproduksi, bahkan berujung pada kematian. Ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian unmet need ini, adik-adik? Ada yang tahu? Apa saja kira-kira yang mempengaruhi kejadian unmet need ini atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi ini? Ya, silakan adik-adik. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit ya tentang hasil penelitian saya sendiri seperti itu yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian unmet need ya, dan banyak lagi literatur-literatur lain yang membahas tentang determinan yang mempengaruhi kejadian unmet need ya, di mana salah satunya yaitu pengetahuan, kemudian persepsi, ya, keterpaparan tenaga kesehatan, kemudian dukungan suami, sumber informasi, keyakinan sosial dan budaya. Ya, jadi faktor-faktor ini sangat mempengaruhi terhadap kejadian unmet need. Contoh misalnya pengetahuan. Ya. Jika pengetahuan ibu kurang,
ya, atau pasangan usia subur, atau pasangan suami istri kurang terkait dengan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi. Jadi di sana cenderung mereka memiliki motivasi yang kurang ya untuk menjadi peserta atau aseptor KB aktif. Ya, selain itu juga dipengaruhi oleh persepsi ya adik-adik ya. Ya, persepsi. Persepsi di sini yaitu persepsi akan efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan alat kontrasepsi itu, sehingga ibu tidak mau menggunakan kontrasepsi. Ya, contohnya misalnya, oh KB suntik gitu misalnya, bisa buat gemuk loh. Oh saya ini loh di tetangga saya ada yang menggunakan KB IUD, tapi setelah lama menggunakan gitu kontrasepsi itu jadi masuk Bu ke dalam rahimnya dan sebagainya ya. Jadi persepsi-persepsi itu yang harus kita luruskan ya kepada pasangan usia subur atau kelompok yang menjadi sasaran dari program KB ini ya. Kemudian keterpaparan nakes, jadi sebagian besar responden yang didapatkan adalah kurang untuk terpapar langsung oleh tenaga kesehatan dalam memberikan atau dalam menerima suatu informasi seperti penyuluhan ya, kemudian jarang untuk melakukan konseling dan sebagainya ya. Kemudian dukungan suami, jadi ada beberapa suami yang tidak mendukung ya istrinya menggunakan kontrasepsi. Contohnya misalnya, saya dilarang suami saya Bu, tidak diperbolehkan menggunakan kontrasepsi karena katanya akan terganggu ketika melakukan hubungan seksual dengan suami saya nanti, gitu misalnya ya. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu kita berikan pemahaman bukan hanya untuk kepada istrinya, tapi juga kepada suaminya. Ya, kemudian sumber informasi. Ya, sekarang kan informasi sudah gampang sekali ya adik-adik untuk didapatkan seperti itu ya. Apalagi di media sosial seperti itu, tentunya media sosial yang terpercaya ya, terkait dengan bagaimana sih pentingnya penggunaan alat kontrasepsi ini untuk mencegah atau menekan kejadian unmet need ini seperti itu ya. Kemudian keyakinan sosial budaya ya, tentu kita tidak terlepas dari keyakinan sosial budaya. Contoh misalnya masyarakat Bali ya, kita kan sekarang ada di Bali, jadi contohnya adalah masyarakat Bali sendiri itu tidak mau menggunakan kontrasepsi dengan alasan ingin mempunyai atau ingin melestarikan anak 4 gitu ya, mempunyai anak 4 agar tidak terputus penamaan dari orang Bali tersebut gitu kan. Jadi orang Bali itu ada putu, kadek ya, nyoman, ketut seperti itu agar tidak punah seperti itu budaya Balinya. Kemudian dari Muslim gitu misalnya, nah tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim karena itu dibilang ya haram atau apa dan sebagainya. Itu kita tidak bisa juga untuk mengatakan bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Cuma kita perlu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu memberikan edukasi kepada PUS agar lebih memahami tentang apa sih dampak dari tidak menggunakan alat kontrasepsi dan sebagainya ya. Tuh. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh lagi terkait dengan mungkin pengetahuannya bagaimana, kemudian persepsinya dan sebagainya. Mungkin ada, silakan adik-adik. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Ya, biasanya faktor yang mempengaruhi seorang ibu tidak ingin ber-KB itu juga karena mulut dari mulut. Biasanya ada yang bilang kalau buat KB itu bisa buat gemuk seperti yang Ibu bilang tadi. Kemudian juga dari segi KIE mungkin yang kurang dari pengetahuan Ibu akan bahaya KB, semisal seperti contohnya menikah muda di mana tidak kesiapan untuk ibu mempunyai anak, kemudian tidak ber-KB, kemudian faktor-faktor lingkungan sekitar juga ada yang mengatakan bahwa kalau ber-KB itu nanti
bisa menimbulkan sesuatu gitu, seperti ketidaknyamanan, kemudian eh, seperti contoh penggunaan KB suntik. Nanti kalau nggak dapat men bisa bahaya kayak gitu. Karena kan Bisa seharusnya ya betul. ya, setiap Iya. bulan itu darah harus keluar. Sedangkan kalau pakai KB itu kan darah nggak keluar, bisa bahaya. Seperti itu sih biasanya hal-hal yang dari mulut ke mulut, omongan dari A ke B biasanya yang sangat mempengaruhi keraguan ibu untuk menggunakan KB. Terima kasih. Bagus sekali ya Tasya ya. Jadi luar biasa ya. Jadi pemahamannya Tasya terkait dengan dampak dari unmet need ini untuk kesehatan reproduksinya ibu gitu ya. Jadi betul sekali ya. Jadi rumor-rumor ya dari pengalaman-pengalaman yang belum tentu itu benar seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita luruskan sebagai bidan ya, sebagai tenaga kesehatan, agar nantinya persepsi-persepsi negatif itu dapat dikendalikan seperti itu ya, dengan cara meningkatkan pengetahuan ibu itu melalui misalnya apa, penyuluhan, kemudian konseling ya, kemudian pemberian health edukasi dan sebagainya, kampanye dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anak ini, bukan hanya ini, jadi masih ada umur, pendidikan ya, kemudian apalagi deh, paritas dan sebagainya ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya adik-adik ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi peran bidan dalam keluarga berencana ini adalah memberikan penyuluhan KIE, ya, konseling, pelayanan KB gratis, ya, kemudian menggerakkan program KB, ya. Jadi memberikan pelayanan KB gratis, bukan hanya memberikan edukasi, tapi kita juga bisa memberikan pelayanan KB gratis berupa misalnya pemberian kondom gratis, kemudian pemasangan IUD gratis, seperti itu ya. Jadi dengan itu diharapkan ibu-ibu atau pus mau menjadi asesor KB aktif ya, dan bagaimana agar tidak terjadi drop out gitu ya. Jadi setelah ibunya menggunakan kontrasepsi, tapi karena ada pengalaman negatif dari teman-temannya, persepsi negatif, akhirnya ibu memutuskan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi kembali seperti itu ya. Oke. Nah, jika dikaitkan adik-adik dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini, bagaimana keterkaitan unmet need ini terhadap kependudukan atau program KB ini terhadap kependudukan adik-adik? Kira-kira bagaimana dalam situasi pandemi ini? Kalau misalnya tidak menggunakan alat kontrasepsi seperti itu, bagaimana kira-kira? Mohon izin, Bu, menjawab. Iya. Silakan Tasya. Kalau semisalnya era pandemi ini Bu yang tidak menggunakan KB, kemudian hamil dan semisal terpapar COVID-19, itu sudah pasti sangat berisiko juga terhadap bayi di dalam kandungannya, sehingga diharapkan selama pandemi ini menggunakan KB, karena selain memang menyebabkan jadinya ibunya tidak bisa fokus selama kehamilannya karena terpapar COVID itu pasti ada yang namanya bergejala dan tidak bergejala. Kemudian kalau misalnya sampai bergejala itu pasti akan mengganggu fokus ibu terhadap kesehatannya, kemudian juga terhadap bayinya, sehingga juga mempengaruhi perkembangan bayi di dalam kandungannya. Iya. Itu, Bu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Tasya. Ada lagi mungkin? Silakan. Keterkaitan dengan kependudukan gitu ya. Kira-kira apa? Akan terjadi apa adik-adik kalau banyak yang tidak menggunakan kontrasepsi? Ya. Liani mungkin? Iya. Silakan. Iya. Yang terjadi Ibu, dapat terjadi ledakan penduduk atau peningkatan jumlah kelahiran dan tidak meningkatkan peningkatan ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan suatu wilayah, gitu Bu. Ya, betul, akan mengakibatkan ledakan penduduk ya, atau baby boom. Ya, pernah dengar ya, baby boom ya. Ya, jadi itu salah satu dampaknya ya, apabila angka unmet need itu
meningkat seperti itu ya, tidak bisa dikendalikan. Ya, salah satunya adalah dapat terjadinya ledakan penduduk yang akan mengakibatkan atau mempengaruhi dari kualitas hidupnya, kemudian ekonominya, ya, dan sebagainya. Ya, jadi adik-adik sudah paham ya apa saja dampak-dampaknya, ya. Kemudian peran bidannya juga adik sudah paham ya adik-adik ya. Apa ada pertanyaan di sini adik-adik? Ya, jadi selain ini juga perlu adanya program pendampingan gitu ya, program pendampingan pada KUS, terutama pada KUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Jadi dengan itu kita memberikan pengetahuan gitu ya, atau pendampingan kepada KUS tersebut agar mau menjadi asesor KB aktif atas pertimbangan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari unmet need tersebut, ya. Oke, baik Dek, saya lanjutkan ya. Baik, Bu. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah Tidak cukup? ada, Bu. Iya. Baik, sudah cukup ya? Ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa program keluarga berencana ini merupakan program skala nasional yang digunakan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk ya adik-adik ya. Adapun sasaran dari KB ini adalah pasangan usia subur, pengelola dan pelaksanaan pelayanan KB. Kemudian terdapat strategi dasar 5 dasar grand strategi. Dan adapun dampak unmet need bagi kesehatan reproduksi yaitu dapat terjadinya perdarahan, infeksi, kecacatan organ reproduksi akibat aborsi yang tidak aman hingga menyebabkan kematian. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang adik-adik silakan bentuk kelompok ya, satu kelompok 3 orang gitu ya. Silakan adik-adik diskusikan kasus yang saya berikan ini. Ya, jadi ada seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan anak pertama 1 tahun yang lalu dan masih ingin memiliki anak lagi. Ya, jadi aseptor KB ini termasuk dalam fase apa adik-adik? Ya, jadi nanti saya akan berikan waktu adik-adik untuk mendiskusikan, kemudian nanti kita akan diskusikan kembali jawabannya. Ya adik-adik ya, kalau misalnya adik bertemu masalah ya atau ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada saya ya. Jadi nanti juga adik jelaskan peran bidan terkait dengan kasus tersebut, kemudian kaitkan kasus tersebut terhadap kesehatan reproduksinya. Paham ya adik-adik ya? Paham, Bu. Paham. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ada penugasan mandiri ya adik-adik ya. Jadi berikan pendapat adik-adik tentang program KB saat ini, kemudian berikan contoh nyata kasus yang didapatkan di tempat praktek terkait dengan unmet need KB dan kaitan dengan kesehatan reproduksi, kemudian upaya yang dapat dilakukan adik sebagai seorang mahasiswa ya maupun bidan dalam membantu program pemerintah untuk menekan angka kelahiran. Ya, jadi jawabannya adik-adik silakan. Ini pertanyaan ini sudah saya masukkan pada Google Classroom ya. Jadi silakan nanti adik-adik jawab pada link Google Classroom ya, yang sudah saya bagikan. Ya. Ya. Ada pertanyaan adik? Mungkin itu saja adik-adik pertemuan pada hari ini. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi, saya tutup ya adik-adik ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Shalom namo buddhaya. Terima kasih adik-adik. Demikian tadi video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk masyarakat umum khususnya dalam dunia pendidikan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya.